Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Putri Dewinta dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau Kepulauan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang artikel yang telah saya buat. Namun sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Susilewati selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah mengajar pada semester 2 ini. Artikel yang saya buat berjudul Ekonomi Digital di Era Pandemi COVID-19. Nah, di era pandemi COVID-19 ini, teman-teman udah mengenal belum sih apa itu ekonomi digital? Belum juga. Kalau begitu, tonton video ini sampai selesai ya. Ekonomi digital adalah seluruh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi. Dalam bukunya, Tapscope menyatakan bahwa ekonomi digital disebut juga ekonomi baru. Nah, ekonomi digital dinilai menjadi penopang perekonomian Indonesia selama masa pandemi COVID-19 loh. Total nilai penjualan atau GMV sebesar 70 miliar US dollar pada tahun 2021. Berdasarkan hasil riset Google, Temasek, dan Bain & Company, nilai tersebut merupakan nilai yang terbesar dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Proyeksi nilai pertumbuhan ekonomi digital Indonesia tumbuh 49% dibanding tahun lalu. Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan majemuk atau CAGR, pada tahun 2025, CAGR ekonomi digital tanah air diprediksi sebesar 20%, yakni 146 miliar US dollar. CAGR ini lebih besar ketimbang Malaysia, Singapura, dan Thailand pada 4 tahun mendatang. Meski demikian, pertumbuhannya kalah dari Vietnam dan juga Filipina. Pandemi COVID-19 memberi dampak yang besar terhadap perekonomian, di mana adanya maklumat untuk tetap tinggal di rumah dan bekerja di rumah, tetapi perekonomian tetap harus berjalan. Tuntutan aktivitas yang dilakukan di rumah mengharuskan agar dapat menguasai teknologi informasi dan komunikasi dari berbagai bidang. Misalnya seorang pedagang, bagaimana ia dapat tetap melakukan aktivitas jual beli tetapi tetap di rumah. Hal ini memunculkan kreativitas dan sadar teknologi untuk memanfaatkan sosial media untuk menawarkan barang. Bermunculnya sistem dagang online yang boleh jadi selama ini disepelekan oleh para pedagang karena merasa lebih baik melakukan aktivitas jual beli secara konvensional. Melihat sistem dagang online yang mulai marak, adik-adik yang masih bersekolah pun banyak loh yang membuka usaha online dengan barang dagangan seperti tas, sepatu, perhiasan, lukisan, dan lain-lain. Sebagian dari mereka ada yang memproduksi dan ada juga yang menjadi distributor. Contoh seperti saya dan teman yang membuka usaha online. Usaha online tersebut kami beri nama Nude Collection yang mana telah memproduksi hijab dan pada Juli 2022 ini proses memproduksi kemeja. Nah, barang yang didagangkan dapat dipromosikan oleh aktris atau aktor dan juga selebriti Instagram atau kerap yang dikenal dengan selebgram di sosial media pribadi sang seniman dan pastinya dengan tarif yang telah ditentukan. Kita bisa melihat dari fenomena tersebut bahwa adanya keuntungan yang diperoleh oleh kedua belah pihak, yakni pedagang yang mendapatkan customer dan seniman yang mendapatkan pemasukan. Menurut Menteri Sandiaga, pandemi telah menjadi katalis bagi konsumen untuk bermigrasi ke platform digital karena Indonesia memiliki potensi pasar ekonomi digital yang besar. Di era pandemi COVID-19 ini, YouTube menjadi salah satu aplikasi yang banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia bahkan global. Kita dapat membuat video kuliner, kecantikan, podcast, keseharian, atau kerap yang dikenal dengan vlog, dan lain sebagainya. Lalu mengunggah video tersebut ke YouTube. Selain bisa menyalurkan hobi dengan mengunggah video-video yang kita gemari, YouTube juga dapat menghasilkan. Dengan catatan telah membuat akun YouTube, monetisasi akun YouTube, sambungkan akun YouTube ke AdSense, mengoptimalkan fungsi monetisasi, promosikan toko online melalui video, menjual video di website penjualan video, mengarahkan traffic ke tautan afiliasi, menarik sponsorship, siaran langsung di akun YouTube, dan membuat video kreatif dan juga unik. Nah, sudah tuntas ya pembahasan kita tentang ekonomi digital di era pandemi COVID-19. Semoga artikel ini bermanfaat untuk aku, kamu, dan kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.